rabbil alamin. Silakan dibuka kitabnya halaman 13. Halaman 13 hadis nomor 106 atau hadis kedua dari bawah. Halaman 13 hadis nomor 106 atau baris kedua dari bawah, yakni hadis terakhir di halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sammaitumul walada Muhammadan. Idza artinya apabila. Sammaitum berasal dari kata sama dengan antum, jadinya sammaitum. Sama yusammi artinya apa? Memberi nama. Memberi nama, sama. Tum, kamu sekalian. Idza sammaitum, apabila memberi nama kamu sekalian. Kalau di kita dibalik, apabila kamu sekalian memberi nama. Al-walada, anak laki-laki. Al-walad, walad. Apabila kamu memberi nama anak laki-laki Muhammadan, dengan nama Muhammad. Apabila kamu memberi nama anak laki-laki dengan Muhammadan, nama Muhammad, fa'akrimuhu, terdiri dari dua kata, tiga, fa'akrimu denganku. Fa artinya maka, akrimu artinya muliakanlah, al-mukarram. Fa'akrimu, maka muliakanlah dia. Fa'akrimuhu, maka muliakanlah dia. Wa awsi'u lahu fil majlisi. Wa awsi'u terdiri dari dua kata, wa dengan awsi'u. Wa artinya dan, awsi'u berasal dari kata wasi'un. Wasi'un artinya luas, awsi'u artinya luaskanlah. Luaskanlah, berikan dia keluasan. Lahu baginya, dan luaskanlah baginya fil majlisi, di dalam tempat duduk, di majlis. Wala tuqabbihu, wala wa dan la janganlah, tuqabbihu kamu menjelek-jelekkan, bahasanya memburuk-burukkan, lahu kepadanya, wajahan wajahnya, mukanya. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, baik yang ada kitabnya ataupun yang belum ada kitabnya, kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza, apabila, sammaitum, kamu memberi nama, al-walada, anak laki-laki, Muhammadan, dengan Muhammad, fa'akrimuhu, maka muliakanlah dia, wa ausi'u, dan luaskanlah, lahu baginya, fil majlisi, di
majlis, wala dan janganlah tuqabbihu menjelek-jelekan lahu kepadanya wajhan nama mukanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sammaitumul walada Muhammadan," apabila kamu memberi nama anak kamu dengan nama Muhammad. Pesan Nabi 3. 1. Fa'akrimuhu, muliakan dia. Yang kedua, wa ausi'u lahu fil majlisi, berikan keluasan di majlis, di tempat duduknya, berikan yang nyaman. Wala tuqabbihu lahu wajhan, dan kamu jangan menghina mukanya, jangan menghina fisiknya. Hadis ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama, pelajaran pertama adalah bahwa setiap manusia yang lahir itu harus diberi nama. Setiap manusia yang lahir harus diberi nama. Harus diberi nama. Kenapa demikian? Karena kita beda dengan hewan. Kalau hewan tidak diberi nama juga tidak apa-apa. Tapi manusia harus diberi nama. Kenapa demikian? Hewan di alam akhirat tidak dibangkit, tidak dipanggil oleh Allah. Tapi kita manusia hidup bukan hanya di sini, di akhirat kita masih hidup dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua manusia itu akan dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil apa? Namanya masing-masing. Nama kita itu yang abadi, dari sejak diberikan, ditetapkan nama itu kepada kita, itu terus Pak, sampai kita akhir hayat, sampai kita dibangkit, sampai kita di akhirat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil adalah nama Bapak Ibu sekarang ini. Maka oleh karena itu manusia harus punya nama. Kan manusia hidup di alam sesudah mati ini, ada alam yaitu akhirat. Kalau hewan kan, hewan udah mati, selesai. Kalau manusia mati itu adalah awal dari kehidupannya. Kematian kita itu adalah awal dari kehidupannya. Nah, terus sekarang kita apa? Kita hidup sekarang, tapi kita sekarang sedang menjalankan perintah. Ada dulu yang nyanyi itu siapa? Dunia ini panggung. Dunia ini panggung sandiwara. Berarti apa? Kita sedang bersandiwara dengan panggungnya dunia. Kalau kita sedang bermain sandiwara, maka sesaat seketika kita sedang bermain sandiwara, itu bukan kehidupan kita yang sebenarnya. Kalau kita sedang bermain sandiwara, dulu sandiwara, sekarang bermain sinetron, sekarang bermain film barangkali. Nah, kalau kita bermain film, bermain sinetron, itu kehidupan kita dalam sinetron itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Bukan kehidupan yang sebenarnya. Itu kehidupan dalam skenario. Jadi sesungguhnya kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini bukan kehidupan kita yang sebenarnya. Saya duduk di sini, mohon dengan hormat, duduk di atas bapak-bapak dan ibu-ibu, usianya lebih tinggi, sampai pakai disut juga segala macam. Ini saya lagi main sinetron, saya lagi menjalankan peranan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu diperankan, ditugaskan oleh Allah peranannya sebagai
jamaah. Ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya nanti kalau kita sudah selesai main sinetron ini, kalau kita sudah selesai main sandiwara, pulang. Nah ini, Bapak ingat gak sinetron Sidul Anak Sekolahan? Ada itu orang namanya Mandra. Mandra itu nampaknya Oon, baca kagak bisa, nulis kagak ngerti, ngomong begitu. Orangnya miskin dalam sinetron, itu dia lagi main sinetron. Kehidupan yang sebenarnya enggak begitu. Orangnya kaya, enggak nyupir oklek, enggak. Kenapa nyupir oklek? Lagi sandiwara. Jadi kita yang kehidupan sekarang ini, kita lagi bermain sandiwara, bukan kehidupan yang sebenarnya. Bisa jadi mudah-mudahan begitu bapak-bapak yang sekarang duduk lebih rendah dari saya, mohon maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang duduknya lebih rendah dari saya, nanti di akhirat dapat tempat duduk yang tinggi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja tempat duduknya, kasurnya juga tinggi. Bapak, Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Jadi kita hidup jalanin aja. Emang kita lagi main sinetron sekarang. Oleh karena itu, kita hidup di dunia diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi, supaya apa? Kita punya nama, yang dengan nama itu kita disebut, dengan nama itu kita dipanggil, dengan nama itu kita diabsen, dengan nama itu bapak-bapak dapat duit, dengan nama itu bapak dan ibu ditagih, dengan nama itu bapak-bapak hidup segala sesuatu. Kan yang diadili juga divonis hukuman 5 tahun, itu yang disebut namanya. Harus kita punya nama. Kenapa demikian? Di akhirat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama waktu kita hidup di dunia. Nama kita ini sampai nanti di akhirat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nama kita sekarang ini. Oleh karena itu diwajibkan, diperintahkan kepada kita orang tua harus memberikan nama yang baik kepada anak kita. Memberikan nama yang baik, karena dengan nama itu dia dipanggil sepanjang hidupnya di dunia dan dipanggil di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu, kita memberikan nama kepada anak yang dengan nama itu anak kita malu. Anak kita malu, Masya Allah. Maka inilah kita, sebelum punya anak, bapak dan ibu harus punya ilmunya dulu. Jangan sampai belum ngerti udah main punya anak aja. Ujung-ujungnya anaknya dinamain siapa? Macam-macam. Gitu. Namanya siapa? Kecoa. Halo. Gitu. Namanya siapa? Tuhan. Itu kan ada ya tiap hari ribut. Namanya siapa? Tuhan. Tuhan. Gitu. Ya, Tuhan kan bisa jadi berkuasa, bisa jadi serem. Tuhan bisa berkuasa. Tapi kalau keseringan disebutnya, coba sering nyebut Tuhan rame-rame sama saya. Tuhan, 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 Tuhan bisa jadi hantu. Makanya kita bukan Tuhan. Ilahun, la ilaha illallah. Berikan nama yang bagus. Berikan nama yang bagus. Nah, salah satu memberikan nama itu, kita diperbolehkan memberikan nama kepada anak kita, kepada cucu kita dengan nama para nabi. Diperbolehkan dengan nama para nabi, nama-nama orang soleh.
Tidak boleh kita memberikan nama kepada anak kita dengan nama orang-orang yang dulu pada hidupnya dia adalah orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang kejam. Tidak boleh, Bapak. Tidak boleh kita memberikan nama kepada anak. Kata istri kita, Bapak siapa namanya ya ayah ya? Tak, saya namain Hitler. Namanya Hitler, nggak bagus. Karena dalam sejarahnya begitu. Boleh memberikan nama dengan nama para nabi, karena para nabi berakhlak yang mulia. Maka boleh orang dikasih nama bayinya namanya siapa? Adam. Kesananya sih mau nambah apa saja boleh. Adam Malik, Adam Smith, Adam Jordan, Adam, atau namanya Idris, silakan aja. Atau namanya Ayub. Bapak jangan nama Ayub, kenapa? Sakit-sakitan mulu. Ya jangan dilihat sakitnya Nabi Ayub, lihat kesabarannya. Ada jamaah saya orangnya namanya Ayub, nggak sakit-sakitan, orangnya sabar banget, Masya Allah. Sabar, sabar. Kalau beliau mau bikin teh manis, pengen minta teh manis sama istrinya, dilihat dulu Pak, istrinya sedang apa? Oh istrinya lagi sibuk WA sama teman-temannya. Itu nggak jadi ya. Nggak jadi minta teh manis kepada istrinya. Oh mama lagi repot, dia bikin teh manis. Sebenarnya itu namanya Haji Ayub. Haji Ayub. Jadi kemudian istrinya kaki menyuruh buru-buru main handphone. Gak taunya sama grupnya, grup macan. Istrinya punya grup namanya grup macan, artinya mamah cantik. Ya udah dah Pak, kalau istri kita lagi main handphone grup, main WA sama grupnya, udah dah, Masya Allah. Kecuali istrinya yang soleha, ya. Istrinya lagi WA, lihat suaminya ngambil teh, ngambil gelas. Ayah sini sama mama, sama ibu. Ayah duduk aja. Subhanallah, itu wanita soleha. Wanita soleha. Jangan sama ayah masih ada mama. Mama papa bilang aja bikin teh manis, susu atau apa. Bilang sama mama. Saya yakin kalau ibu seperti itu, kalaupun ditakdirkan istrinya meninggal dunia duluan, saya jamin suaminya gak bakal nikah lagi 6 bulan mak. 6 bulan. Ya udah begitu ya terserah Anda. Maka hadis ini menerangkan idza samaitumul walada Muhammadan, apabila kamu memberi nama anak laki-laki kamu dengan nama Muhammad, dengan nama Muhammad, baik nama Muhammad itu tersendiri atau nama Muhammad itu ada kepanjangannya. Karena Nabi SAW bersabda, apabila di antara kalian punya anak lebih dari 2, punya anak lebih dari 2 dan tidak ada satupun yang diberi nama Muhammad, maka ia sungguh kikir. Kita tersebut orang kikir. Punya anak laki 6, gak ada satupun yang diberi nama Muhammad. Ya Allah, ini sih bukan ngajinya yang telat. Bapak nikah terlalu cepat, sehingga udah lewat kita punya anak. Ya Allah, tapi baiklah buat anak cucu kita nanti, kalau anak pertama lahir siapa, jangan sampai punya anak lebih dari 2, satupun tidak ada yang diberi nama Muhammad. Baik itu namanya Muhammad doang atau Muhammad Ali, Muhammad Yusuf, Muhammad apa? Muhammad Kece. Ke sana. Kece itu singkatan apa? Muhammad Kece. Pakai nama Muhammad. Boleh. Sehingga ini jadi etika. Kalau nama anak kita bukan nama dari Asmaul Husna, dianjurkan memakai nama Muhammad. Ada Ali pemain tinju masuk Islam, namanya jadi Muhammad Ali.
Kalau namanya ngambil dari Asmaul Husna yang 99 itu, nama-nama Allah, maka nama itu harus diawali dengan Abdul. Abdul atau Abdu, tergantung kesananya. Namanya siapa? Syukur atau Syakur, harus pakai Abdul. Abdul Syakur, Abdul Syukur. Karena apa? Itu adalah salah satu nama Allah. Allah punya nama 99. Yang pertama Allah, kemudian yang lainnya itu yang disebut Al-Asmaul Husna. Namanya Rahman, harus pakai Abdul. Kalau kita pakai nama Asmaul Husna tapi tidak memakai kata Abdul, itu menjadi apa? Menyaingi Allah. Kita menjadi menyaingi Allah. Kan Ar-Rahman itu Allah, Rahman itu Allah. Maka kalau kita namanya Rahman, itu berarti menyaingi Allah. Sama dengan kita punya anak, siapa namanya? Allah. Itu anak dinamain Allah, nggak boleh. Maka anak dinamain dengan salah satu Asmaul Husna, kalau tidak memakai Abdul sebelumnya, sama aja dengan anak dinamain Rahman, itu sama dengan anak dinamain Allah. Siapa namanya? Basit, harus pakai Abdul. Abdul Basit. Kalau tidak dipakai nama Abdul, ya sama aja dengan itu anak dinamain Allah. Kan tidak boleh. Masa Allah bukan itu. Allah mah Tuhan kita. Maka kalau pakai nama Allah harus diawali dengan kata Abdul. Namanya Abdullah. Kenapa harus pakai kata Abdul? Oh, ini bukan Allah, ini hambanya. Abdullah ini hambanya Allah, bukan Allahnya. Ini hamba Allah. Begitu. Kalau namain masjid atau namain yang lain dan memakai nama dari Asmaul Husna, itu tambahannya bukan Abdul. Tambahnya bisa Baitu, bisa Daru, bisa Nuru. Contohnya ini bagus nih. Namanya Masjid Baitur Rahman. Sesungguhnya nggak bagus kalau masjid namanya Ar-Rahman saja. Sama dengan begini. Itu masjid itu namanya. Udah masjid ini kita namain Allah. Masjid Jami Allah. Nggak boleh, berarti menganggap bahwa masjid ini adalah Allah. Ya Allah ini adalah masjid, jadinya memusyrikkan kita. Maka kalau masjid ini apa namanya? Ar-Rahman, nggak boleh. Karena Ar-Rahman itu adalah Allah. Jadi apa? Baitur Rahman, Baitur Rahim. Sesungguhnya kalau masjid namanya As-Salam juga itu jadi menyebutkan Allah. Bagian daripada, kan As-Salam itu Allah. Masa masjid namanya Allah, namanya As-Salam? Harusnya apa? Tambah Baitu, Baitus Salam, Nurus Salam. Pokoknya harus ada tambahnya untuk menunjukkan bahwa ini masjid bukan As-Salam. Ini masjid adalah rumah Allah, Baitus Salam, Nurus Salam. Tapi memang rupanya pengetahuannya lebih lambat daripada kemampuan. Kemampuan lebih dulu dari pengetahuannya. Ujung-ujungnya sudah nyebar berbagai macam kesalahan. Sehingga banyak di kita masjid namanya As-Salam, Ar-Rahman. Terus harusnya kalau dari Asmaul Husna itu harusnya apa? Pakai Baitu, pakai Nur. Pokoknya cahaya rumah yang menunjukkan ini bukan Allah, ini adalah rumahnya, cahayanya, dan lain sebagainya. Asmaul Husna itu ada 99. Ada 99 gitu. Itu Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah. Jadi Allah punya nama 99. Nah, oleh Allah angka 99 itu diisyaratkan, ditulis dengan huruf angka Arab dan ditulis di telapak tangan kita. Telapak tangan kanan
ada mengisyaratkan angka 18 huruf Arab. Satunya melengkung, angka 8-nya ke atas. Kalau yang normal ada deh. Yang kanan tuh angka 18, 1 sama 8. Coba cari di telapak tangan kanan. Kalau di telapak tangan kiri sebaliknya Bapak, 81 pada melengkung. Angka 8-nya melengkung, 1-nya melengkung. Di kanan 18, di kiri 81. Jumlahin jadi 99. Artinya apa? Asmaul Husna harus kita pegang. Karena itu asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lihat angka 8 Arabnya yang ada di telapak tangan Bapak dan Ibu. Kalau angka 8-nya yang angka 8 yang ke atas mancung. Kalau ujungnya itu rapet, kalau ujungnya rapet, angka 8 itu ujungnya rapet. Itu Bapak berarti Ibu orangnya hemat. Hemat. Kalau angka 8-nya itu nggak menyatu, kebuka, itu rada boros. Ya, kalau nggak boros ya dermawan. Tinggal mana yang sifatnya aja yang ada. Kalau sifatnya buruk ya boros. Kalau sifatnya baik ya dermawan. Kalau yang angka 8-nya rapat tergantung. Kalau sifatnya baik ya orangnya hemat. Kalau sifatnya buruk orangnya pelit. Itu mah ilmu dukun, nggak usah diyakini. Nah, kemudian kalau kita memberi nama anak kita, cucu kita atau siapapun itu, lalu diberi nama Muhammad, Nabi Muhammad SAW pesan kepada kita. Pesannya 3 perkara. Satu apa? Fa'akrimuhu, muliakan dia. Muliakan orang yang diberi nama Muhammad. Disebut muliakan tuh satu, jangan dihinakan. Jangan dihinakan, muliakan. Itu jangan diluh-luhin. Dimuliakan orang yang namanya Muhammad. Kenapa demikian? Karena nama itu adalah nama Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sungguh pun orang yang namanya Muhammad harus dimuliakan. Tidak boleh memakai nama Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang ada? Yang ada itu Pak Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak boleh Pak Haji, karena bukan Nabi. Kenapa tidak boleh dihinakan? Karena itu nama Nabi. Nama Nabi harus dimuliakan. Ya, ngeselin, tetap aja kita harus muliakan dia Pak. Urusan ngeselin, buruk akhlaknya itu urusan dia. Tapi kewajiban kita memuliakan. Insya Allah dengan kita memuliakan beliau, dia jadi sadar. Orang pada muliain gua, mulu-mulu dah malu ujung-ujungnya. Insya Allah jadi sadar. Pak Muhammad permisi, mana lo? Nah ini biasa Pak Muhammad. Pulang, kalau kita beli nasi uduk, kita beli nasi uduknya 2. Pak Muhammad ini barangkali berkenan saya beliin 1 bungkus. Ya lu pakai repot-repot. Enggak Pak Muhammad, lu nggak pasti sopan banget sama gua. Dia kagak paham. Lu nggak pasti sopan banget sama gua, baik banget. Oh, karena pesan Nabi, orang yang namanya Muhammad harus dimuliakan. Ya kan gua mah bukan orang mulia. Terlepas dari itu, memuliakan nama Nabinya, memuliakan namanya, memuliakan ujung-ujungnya orang yang namanya Muhammad jadi baik akhlaknya, jadi mulia. Kenapa demikian? Gua malu dah, orang-orang semesti pada hormat mulu sama gua, katanya. Gua sembahyang kagak apa kagak, ini gak eling dah. Akhirnya alhamdulillah, namanya Muhammad, muliakan.
Jangan sampai orang namanya Muhammad nggak kebagian tempat duduk di pojokan kesempitan. Maka dengan segala hormat malam ini melaksanakan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, Bapak yang namanya Muhammad silahkan duduk di sini. Kalau kesempitan, gitu. Tapi kalau di tempat Bapak duduk sekarang sudah nyaman, ya silahkan di situ. Ya. Tapi seandainya kesempitan, duduk di sini. Ya. Mungkin saya bisa menjelaskannya, menerangkan hadis ini di bawah. Bapak yang namanya Muhammad silahkan duduk di kursi. Kenapa? Namanya itu adalah Nabi, nama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tuqabbihu biha wajhan, juga jangan menghinakan, jangan menjelek-jelekan. Jangan orang namanya Muhammad dihina oleh kita, enggak boleh, karena itu nama Nabi. Jadi dalam hal ini terbantahkan ungkapan apalah artinya sebuah nama. Itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam yang mengatakan apalah artinya sebuah nama. Oh, banyak berarti. Nama itu orang ahli surga dipanggil dengan nama itu. Dengan nama itu orang ahli neraka dipanggil ke neraka. Dengan nama itu orang dapat gaji bulanan yang dipanggil namanya. Dengan nama itu orang dijebloskan ke neraka. Dengan nama itu orang diumumkan di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bapak-bapak, kewajiban kita orang tua berikan nama yang bagus kepada anak. Naudzubillah, kalau kita memberikan nama yang tidak baik kepada anak, itu kita sudah menyiksa batin anak sepanjang hayatnya dari dunia sampai akhirat. Ada orang namanya siapa namanya Pak? Zaman dulu kalian. Nah susah, udah namanya si Kadut. Namanya Kadut. Kadut. Ya Allah, angkat juga. Pada kemana Mang Kadut? Masya Allah. Itu waktu akan nikah juga. Ya Kadut bin, orang pada ketahuan. Masya Allah. Ya Allah. Makanya alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu diberikan nama yang baik oleh orang tua kita. Tinggal kita ikuti dengan akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.